Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Maulana. Saya dari kelas 5 TI 5 dengan nomor NIM 23024-122. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang AI 3, di mana ada tahapan-tahapan DSS meliputi intelligent phase, design phase, dan juga choice phase. Nah, ini ada tahapan dalam DSS di mana yang sudah saya jelaskan tadi itu ada intelligent phase, design phase, dan choice phase. Kita mulai dari apa itu intelligent phase. Intelligent phase adalah tahap awal pengambilan keputusan yang berfokus pada mengenali dan mendefinisikan masalah organisasi. Pada fase ini, gejala dibedakan dari masalah inti, serta informasi yang dikumpulkan agar masalah dapat dipahami dengan jelas sebagai dasar solusi berikutnya. Singkatnya itu, intelligent phase itu mereka mengumpulkan informasi agar masalah dapat dipahami untuk mencari solusi berikutnya. Nah, di dalam intelligent phase itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu proses awal untuk menentukan apakah organisasi benar-benar menghadapi masalah yang perlu ditangani. Fase ini menjadi fondasi penting karena kesalahan dalam mengidentifikasi masalah dapat berakibat pada solusi yang salah. Nah, ini adalah langkah-langkah identifikasi masalah ya. Yang pertama itu menentukan tujuan dan sasaran organisasi. Setiap organisasi itu memiliki target tertentu, misalnya sebuah organisasi ingin memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya tenaga kerja, memberikan layanan otomatis seperti chatbot, rekomendasi, dan seterusnya. Identifikasi masalah dilakukan dengan cara membandingkan kondisi aktual dengan target yang diinginkan. Langkah yang kedua itu adalah menentukan tujuan dan sasaran organisasi, di mana mengamati perbedaan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang ditetapkan. Contohnya itu chatbot yang diharapkan mampu menjawab 80% pertanyaan. Pelanggan ternyata hanya menjawab 40%. Contoh lainnya itu sistem AI itu untuk mendeteksi fraud, gagal mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Langkah yang ketiga itu adalah membedakan gejala dan masalah inti. Contohnya gejala. Gejala itu tanda-tanda yang terlihat. Misalnya seperti prediksi AI sering salah, sistem lambat dalam memproses data. Nah, masalah intinya itu penyebab yang mendasari. Contohnya itu dataset, pelatihan tidak lengkap atau bias. Model AI terlalu sederhana dan tidak sesuai dengan kompleksitas masalah. Infrastruktur komputasi tidak memadai. Penting untuk tidak berhenti pada gejala, tetapi menggali akar permasalahannya. Jangan berhenti pada gejala saja, tapi harus menggali ke dalam akar-akarnya. Langkah yang keempat itu menggunakan data sebagai dasar, di mana tingkat produktivitas organisasi sering dijadikan ukuran keberadaan masalah. Kinerja AI diukur dari data, tingkat akurasi, precision, recall, kecepatan, dan user feedback. Tantangannya itu data pelatihan mahal, sulit diperoleh, tidak representatif, atau bias. Nah, langkah utama yang kelima itu menyusun pernyataan masalah yang jelas. Setelah gejala dan akar masalah teridentifikasi, hasilnya dituangkan dalam bentuk pernyataan masalah eksplisit. Contoh, model AI chatbot, perusahaan gagal memberikan jawaban akurat karena dataset pelatihan terbatas dan tidak mencakup variasi bahasa pelanggan. Contoh lainnya itu sistem rekomendasi e-commerce tidak efektif akibat bias data yang hanya menekankan produk populer. Nah, ini ada tantangan data. Mengapa data itu penting? Data adalah dasar utama dalam proses identifikasi masalah. Keputusan yang baik sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan data. Tantangan utama dari data, yang pertama itu data tidak tersedia.
sulit diperoleh atau butuh biaya tinggi untuk mendapatkannya. Terus keamanan data. Tantangan yang kedua itu keamanan data. Data bisa dijadikan tidak aman, rentan bocor, atau disalahgunakan. Tantangan yang ketiga itu ada data yang tidak akurat, informasi salah, tidak lengkap, atau tidak sesuai realita. Tantangan keempat, estimasi data bersifat subjektif. Perkiraan sering bias dan dipengaruhi oleh asumsi pribadi. Selanjutnya tantangannya ada data yang bersifat kualitatif, di mana tidak selalu bisa diukur dengan angka sehingga sulit diolah secara objektif. Kita masuk ke dalam klasifikasi masalah. Yang kedua ya, dari intelligent based. Yang pertama itu ada masalah yang tidak terprogram atau terstruktur, yaitu masalah rutin, berulang, dan memiliki prosedur standar. Ini dapat diselesaikan dengan algoritma atau model yang sudah tepat. Contohnya yang ada di dalam AI, sistem deteksi spam email, di mana model klasifikasi berbasis machine learning sudah banyak tersedia. Rekomendasi produk sederhana di e-commerce berdasarkan histori pembelian. Contoh dalam AI lainnya yaitu penjadwalan otomatis, misalnya penugasan kendaraan ojek online. Untuk masalah terprogram ini ada karakteristiknya, yaitu solusi relatif cepat ditemukan karena masalahnya jelas, datanya cukup, dan model standar tersedia. Klasifikasi masalah yang kedua yaitu masalah tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu masalah baru, kompleks, belum pernah dihadapi, dan tidak ada solusi baku. Ini membutuhkan pendekatan riset, eksplorasi, dan pengembangan teknologi baru. Contohnya yang ada di dalam AI yaitu yang pertama, penggunaan AI untuk pengambilan keputusan etis, misalnya mobil otonom saat menghadapi dilema moral. Contoh kedua, sistem AI bisa mendeteksi mobil manusia secara akurat di berbagai budaya, kayak GPS. Terus contoh yang ketiga itu AI generatif seperti ChatGPT, DALL-E dalam membuat konten kreatif. Belum ada standar baku dalam penilaian kualitas atau etika. Untuk karakteristik dari masalah tidak terprogram itu sangat bergantung pada eksperimen kreativitas dan data baru. Oke, kita masuk ke intelligent yang ketiga yaitu penguraian dan kepemilikan masalah. Penguraian dan kepemilikan masalah itu ada beberapa bagian, ada dua bagian. Penguraian, saya ingin menjelaskan penguraian masalah terlebih dahulu yaitu dekomposisi. Masalah kompleks sering terdiri dari banyak aspek yang saling terkait. Dengan diuraikan menjadi submasalah yang lebih kecil, analisis menjadi lebih mudah. Manfaat penguraian, fokus pada penyebab utama. Terus yang kedua, manfaatnya komunikasi antar tim lebih jelas. Yang ketiga, tugas dapat dibagi sesuai keahlian. Contohnya, ada masalah chatbot AI perusahaan sering memberikan jawaban yang salah. Maka diuraikan menjadi submasalah itu dataset pelatihan tidak lengkap, algoritma NLP tidak mampu memahami bahasa gaul atau daerah, infrastruktur server tidak stabil, terus kurangnya evaluasi dan feedback dari panggung itu adalah submasalahnya. Nah, terus kita masuk ke kepemilikan masalah atau problem ownership, mana sebuah masalah hanya bisa ditangani jika ada pihak yang mengambil tanggung jawab. Tanpa kepemilikan, masalah cenderung diabaikan atau dianggap tanggung jawab pihak lain. Untuk kepemilikan masalah ada prinsip pentingnya, yaitu yang pertama itu harus ada individu atau kelompok yang jelas sebagai penanggung jawab. Terus prinsip yang kedua, organisasi perlu mendukung dengan sumber daya dan wewenang. Contohnya, ada masalah bias dalam sistem rekrutmen. Kepemilikan bisa tentukan pada yang pertama itu pada tim data science,
yaitu memperbaiki dataset dan modelnya. Terus kepemilikan juga bisa ditentukan pada Departemen HR, yaitu memastikan hasil AI sesuai prinsip keadilan, dan juga ke manajemen, yaitu menyediakan anggaran dan kebijakan etis. Kita masuk ke desain phase. Desain phase adalah tahap kedua dalam proses pengambilan keputusan setelah intelligent phase. Setelah intelligent phase berarti ini yang kedua. Pada fase ini, fokus utama adalah mengembangkan dan menganalisis sebuah model yang dapat digunakan untuk menggambarkan permasalahan, serta mencari alternatif solusi yang mungkin. Proses desain melibatkan pemahaman mendalam terhadap masalah yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian menuangkannya ke dalam bentuk representasi baik kuantitatif maupun kualitatif agar dapat dianalisis secara lebih sistematis. Langkah utama desain. Yang pertama itu pengembangan model, di mana masalah dikonseptualisasikan dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Model ini dapat berupa persamaan matematis, simulasi, atau representasi. Langkah kedua itu variabel keputusan, di mana pemilihan yang dapat diambil, contoh strategi pemasaran, algoritma AI yang digunakan. Terus identifikasi variabel yang kedua yaitu variabel hasil, di mana tujuan yang ingin dicapai, contoh laba, efisiensi, tingkat akurasi. Terus ada juga variabel lingkungan, di mana faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol, contoh kondisi ekonomi, regulasi, tren teknologi. Terus langkah utama desain phase selanjutnya yang ketiga yaitu ada uji dan validasi model. Model diuji apakah realistis, relevan, dan dapat dipresentasikan masalah. Terus kita validasi dilakukan dengan data historis atau simulasi. Karakteristik model itu ada dua, yaitu model sederhana, di mana model sederhana ini lebih mudah dikembangkan, biaya lebih rendah, hasil lebih cepat, tapi kurang akurat. Terus model yang kedua itu ada kompleks, mana representatif, lebih representatif, membutuhkan lebih banyak data dan biaya, memberikan hasil yang lebih akurat. Contohnya dalam konteks AI, ada masalah sistem rekomendasi e-commerce kurang efektif. Nah, makanya model yang dibuat yaitu pertama itu adalah variabel keputusan, di mana mencari algoritma yang digunakan, kolaboratif, filtering, content based, hybrid. Terus kita cari variabel hasilnya yaitu tingkat klik atau CTR, konversi penjualan kepuasan pengguna. Terus variabel lingkungannya itu tren musiman, kompetisi pasar. Model kemudian diuji untuk memilih algoritma terbaik. Jenis dalam desain phase ada dua jenis, mana jenis optimalisasi dan model optimalisasi dan deskriptif. Model optimalisasi mencari solusi terbaik dari semua alternatif yang ada. Untuk prinsipnya, hasil harus maksimal, rasio terbaik atau biaya minimal. Cara optimalisasinya itu pertama mencapai hasil terbaik dengan sumber daya terbatas. Memilih alternatif dengan produktivitas tertinggi atau hasil per biaya. Terus menentukan pilihan dengan biaya paling rendah. Model optimalisasi itu mencari solusi terbaik dari semua alternatif yang ada. Nah, untuk jenis model dalam desain phase yang kedua itu model deskriptif, yaitu tidak mencari alternatif terbaik, tetapi menggambarkan konsekuensi dari beberapa alternatif. Model ini digunakan untuk simulasi dan analisis apa yang terjadi, seperti what if. Untuk karakteristiknya yaitu yang pertama itu memberikan solusi yang cukup memuaskan meskipun tidak optimal.
Yang kedua, sangat berguna untuk memeriksa performa sistem. Contohnya itu di perencanaan keuangan, terus analisis dampak lingkungan, manajemen antrian, forecasting teknologi. Nah, untuk yang tahap DSS selanjutnya itu terakhir ya, voice base. Voice base itu fase terakhir dalam proses pengambilan keputusan setelah intelijen dan desain. Pada tahap ini, pengambilan keputusan memilih satu alternatif solusi yang paling sesuai dari berbagai opsi yang telah dianalisis. Keputusan yang diambil kemudian harus diikuti dengan komitmen nyata untuk menjalankannya agar solusi dapat diterapkan secara efektif. Langkah-langkah utama dari Coach Base yang pertama itu pencarian alternatif, mana mengidentifikasi berbagai pilihan yang tersedia. Untuk pencarian alternatif kita bisa menggunakan teknik, yaitu yang pertama analitik, yaitu membacakan formula matematis. Terus teknik yang kedua itu algoritma, langkah-langkah sistematis untuk menemukan solusi. Teknik yang ketiga heuristik, aturan praktis untuk menemukan solusi cepat walau tidak selalu optimal. Teknik yang keempat ya, blind search, mencoba berbagai kemungkinan tanpa arah yang jelas. Langkah kedua dari choice base yaitu evaluasi alternatif. Jadi untuk evaluasi alternatif itu kita membandingkan setiap alternatif dengan tujuan yang ingin dicapai. Terus menggunakan analisis sensitivitas untuk menilai apakah solusi tetap kuat jika ada perubahan kondisi. Menggunakan analisis what if untuk memeriksa dampak dari skenario atau parameter baru. Jika ada banyak tujuan, perlu menyeimbangkan trade-off antar tujuan. Langkah selanjutnya itu dari choice base, ada pemilihan dan rekomendasi, yaitu menentukan solusi terbaik atau paling memuaskan, optimal atau sudah efektif. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi model, membuat keputusan final yang siap dijalankan. Nah, itu saja yang telah saya jelaskan tentang tahapan DSS dari intelligent phase, design phase, dan juga choice phase. Itu kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu proses pengambilan keputusan dalam decision support system atau DSS terdiri dari 3 fase utama yang saling berkesinambungan, yaitu intelligent phase untuk mengenali, mengidentifikasi, dan memahami masalah. Untuk yang design phase untuk membangun model, mengidentifikasi variabel, serta mengembangkan alternatif solusi. Dan yang terakhir yaitu choice phase untuk memilih satu alternatif terbaik yang realistis dan berkomitmen untuk dijalankan. Kualitas keputusan sangat ditentukan oleh ketepatan identifikasi masalah, ketersediaan, serta keakuratan data, dan relevansi model yang digunakan, sehingga hasil akhir meskipun tidak selalu optimal, tetap harus dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi organisasi. Sekian dari saya. Saya Muhammad Albert Maulana, pamit undur diri. Terima kasih.